Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami' Al-Jadid Ustaz Syihabuddin, yang saya hormati segenap pengurus DKM Masjid Jami' Al-Jadid, segenap jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu di Masjid Al-Jadid, serta para sesepuh, para tokoh masyarakat di Masjid Al-Jadid. Mudah-mudahan kita semua pada malam hari ini di awal bulan Dzulqa'dah ini senantiasa dilimpah curahkan nikmat rahmat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama terlebih dahulu kita buka ta'lim tafsir Al-Quran, tafsir Jalalain dan beberapa tafsir lainnya. Terlebih dahulu kita mukaddimahkan dengan Al-Quran surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita diberikan istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadrati sayyidina Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Segenap jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum Ramadan kita sudah membahas tafsir surah Yasin, dan malam hari ini kita akan mengakhiri kajian dalam surah Yasin yang merupakan bagian akhir dalam surah Yasin, dan insyaallah pada bulan yang akan datang kita akan membahas surah selanjutnya atau surah baru. Insyaallah kita akan membahas surah Ar-Rahman yang seringkali kita mendapatkan ada ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kita akan bahas insyaallah pada kajian yang akan datang. Kita selesaikan dulu sedikit lagi dari tafsir surah Yasin dalam tafsir Jalalain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ayat ke-77 dalam surah Yasin, ayat ke-77 dalam surah Yasin. Awalam yaral insan anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Awalam yaral insan, tidakkah sosok manusia itu, tidakkah seorang manusia itu memperhatikan dengan ilmunya? Karena itu dalam tafsir Jalalain, seorang pakar tafsir yaitu Imam Suyuti memberikan satu tafsiran bahwa yang dimaksud yara dalam ayat 77 surah Yasin ini adalah ya'lam. Artinya sesuatu yang diketahui oleh setiap manusia berdasarkan ilmu. Awalam yaral insan, tidakkah sok atau seorang manusia itu melihat, mengetahui berdasarkan ilmunya. Awalam yaral insan anna khalaqnahu min nutfah. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu min nutfah, dari nutfah ay maniyin, dari mani. Alam yakun nutfatan min maniyyi yumna. Dalam Al-Quran juga disebutkan ada kata-kata alam yakun nutfatan min maniyyi yumna thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fasawwa.
Jadi seringkali kita membaca dalam Quran, termasuk dalam surah Al-Mu'minun, tentang awal bagaimana manusia oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan. Ternyata masih dalam bentuk yang sangat kecil, dari sperma, dari pertemuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, dari perempuan namanya ovum. Dan juga kita membaca hadis Nabi Muhammad SAW terkait proses penciptaan manusia ketika masih ada di dalam rahim ibunya. Sabda Rasulullah SAW, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah." Artinya sesungguhnya salah seorang dari kalian, inna ahadakum yujma'u khalquhu, Allah kumpulkan penciptaannya fi batni ummihi, di rahim, di perut ibunya, maksud di rahim ibunya, 40 yawman, 40 hari dalam keadaan nutfah, masih embrio, ya. Summa kana 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian oleh Allah diubah bentuknya menjadi 'alaqah, darah yang sudah hampir punya daging, namanya 'alaqah. Mithla dzalik juga dalam rentang waktu 40 hari. Jadi masing-masing 40 sampai kemudian 40 kali 4. Jadi 8, jadi berapa bulan? 4 bulan ya? Berapa? 4 bulan ya? 4 bulan, 3 kali 40 ya sampai 4 bulan. Itu kemudian summa yunfakhu fihi ruh, ditiupkan ke dalam rahim ibunya yang sudah ada janin tadi, ruh. Summa umira bi arba'i kalimat, kemudian Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat yang sudah Allah perintahkan untuk mencatat 4 hal yang ada dan ketika dia masih di dalam kandungan ibunya. Jadi ada angka 40 dalam hadis Nabi Muhammad SAW terkait proses penciptaan manusia, karena 40 itu maksudnya adalah usia kematangan. 40 ya, 40 hari ya, termasuk 40 tahun. Ketika sudah selesai 40 ini, maka dipindah dari nutfah menjadi 'alaqah karena sudah matang. Karena itu ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam berupa kitab Taurat itu dalam rentang waktu 40 hari. Karena sudah matang, itu selesai. Sudah selesai apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mulai pasal 1 kitab Taurat sampai akhir dari kitab Taurat disampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Juga ada angka 40 tahun, itu angka kematangan. Karena itu para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala rata-rata ketika nabi atau rasul tersebut berusia 40 tahun. Termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkecuali Nabi Isa alaihissalam yang Allah angkat sebagai rasul di usia 30 tahun. 33 diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi selain Nabi Isa alaihissalam, termasuk Nabi Muhammad SAW dan Nabi serta Rasul-Rasul yang lain, rata-rata diangkat, dikukuhkan menjadi Rasul oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada usia 40 tahun, termasuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Usia itu usia yang matang, matang secara fisik dan juga matang secara mental. Meskipun tidak setiap orang yang termasuk yang sekarang di usia 40 sudah matang, belum tentu juga. Karena bicara kematangan termasuk kematangan mental, kematangan emosional,
Itu kan proses. Ada orang usianya udah bukan 40, 50, 60 tapi kayak anak-anak lagunya. Ya masih belum matang-matang juga, atau mungkin kematangan bagaimana? Ya. Jadi usia matang itu tidak ditentukan dengan umur, tapi dengan sikap. Nah, jadi kalau ada 40 kemudian para nabi dan rasul karena memang sudah dibina oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu harapannya secara mental termasuk dalam kajian psikologi, kita ini diharapkan usia 40 tahun ya udah matang. Jangan kayak bocah lagi, itu harapannya ya. Jadi sudah siap mengarungi kehidupan. Karena itu kita sering mendengar ada satu ungkapan bahwa kehidupan itu life begins after 40, bahwa kehidupan itu dimulai setelah 40. Kenapa? Ya kita sudah siap secara mental untuk mengarungi kehidupan ini. Alam yarul insan, apakah seorang sosok manusia tidak memperhatikan dengan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika ayat ini turun asbabun nuzulnya, ayat ini ditujukan kepada seseorang dari kalangan kafir orang Mekah, namanya Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il yang menantang Allah. Dia mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merasa hebat. Dia melakukan satu penolakan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan dia merasa udah gede, jadi tokoh besar di kalangan orang Mekah. Karena itu turun ayat ini, diingatkan dia oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hei Al-As bin Wa'il, kamu kan kalau kata orang Betawi kagak ujuk-ujuk jadi tokoh kayak begini. Kamu juga berproses. Kamu pernah jadi seorang bayi." Dan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa proses kamu ketika masih dalam janin di rahim ibu kamu itu tidak lepas dari kemahakuasaan dan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena itu turunlah ayat 77 dalam surah Yasin ini. Ya, hanya dalam kajian tafsir asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ya ditujukan kepada seseorang, bukan kemudian ayat itu hanya untuk dia saja. Ya, karena itu ada istilah dalam kajian ilmu tafsir, al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Yang dijadikan patokan ya itu bi'umumil lafzi, lafaz ayat ini secara umum untuk setiap orang. La bi khususis sabab, bukan khusus ketika ayat ini turun yang disebut dengan asbabun nuzul. Nah, itu satu pedoman dalam ilmu tafsir. Ayat ini asbabun nuzulnya, sebab turunnya terkait dengan orang kafir Quraisy namanya Al-As bin Wa'il. Ya, kenapa? Karena dia mendatangi Rasulullah SAW dan menentang ajaran Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Dia merasa besar, yang merasa hebat sebagai salah satu tokoh Quraisy, seperti tokoh yang lain seperti Abu Jahal yang juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu diturunkanlah ayat ini oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar setiap kita merenungkan tentang jati diri kita dan juga proses kejadian kita mulai sejak kita masih ada di dalam rahim ibu kita masing-masing. Ya. Itu yang dimaksud awalam yarul insan. Jadi semua manusia, sifatnya umum untuk seluruh manusia. Anna khalaqnahu min nutfatin. Sesungguhnya kami telah menciptakan dia dari nutfah. Kenapa? Kemudian kok tiba-tiba faida huwa, dia manusia itu khosim,
Jadi sosok yang khosim, pembangkang, mubin, yang jelas, yang sengit kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memang satu ajaran yang sama sekali tidak bertentangan dengan manusia secara apapun, termasuk secara sejarah, geografi, filologi dan lain-lain sebagainya. Jadi kita ya boleh jadi seringkali membrowsing di media sosial itu yang baik terkait dengan kajian-kajian Quran ya, secara filologi, historiografi dan lain-lain sebagainya. Ternyata apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran ini merujuk pada sesuatu yang sifatnya ilmiah. Tidak ada yang sifatnya mengada-ngada. Misalnya apa? Tata letak awal sejarah yang kemudian kita lihat di bumi ini dalam rentang waktu ribuan tahun. Ada sejarah Mesir kuno, Babilonia, Assyria dan lain-lain sebagainya. Dan itu disebutkan di dalam Quran, ternyata punya satu korelasi yang sangat luar biasa. Ya, dan itu satu kajian yang sangat panjang. Termasuk terkait dengan para nabi, para rasul. Termasuk terkait dengan Nabi Isa alaihissalam dan juga nabi-nabi yang lain. Dari mulai lahirnya, kemudian bagaimana ada satu penentangan dari orang-orang atau rabi-rabi Israel ketika kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Ya, bahkan bagaimana Nabi Isa alaihissalam mengkonsumsi makanan yang disebut kemudian kurma, ya, itu sebagai satu isyarat dari Allah Subhanahu wa taala tentang kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Kita baca di dalam surah Maryam, wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlah tusaqit 'alaiki rutaban jani. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Maryam ketika membawa bayi Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ketika bayi itu lapar, Allah bilang kepada Maryam, wa huzzi. Huzzi itu menggoyang-goyang apa? Pohon kurma. Wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhl. Coba itu pelepah kurma kamu goyang wahai Maryam, tusaqit 'alaiki rutaban jani. Nanti akan berjatuhan itu pohon-pohon kurma yang siap dikonsumsi. Ya, maksud Allah Subhanahu wa taala ketika kelahiran Nabi Isa alaihissalam itu bertepatan dengan panen kurma. Lah, panen kurma itu musim apa, Pak? Panen kurma musim panas. Maksudnya itu panen kurma itu musim panas, bukan musim salju ya? Bukan musim salju, maksudnya itu kecanggihan Quran ya. Jadi Quran memberikan isyarat ya terkait dengan banyak hal, termasuk tentang para nabi, kelahiran Nabi Isa, termasuk kelahiran Nabi Musa. Jadi itu sangat canggih ya. Jadi punya kajian yang sangat mendalam. Jadi Nabi Isa alaihissalam kalau kita lihat isyarat Quran itu dilahirkan di musim ya panas. Ketika panen kurma itu sudah mulai merebak di Palestina karena beliau dilahirkan di Timur Tengah. Quran dan banyak. Awalam yaral insan anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Enggak layak seorang manusia ya membangkang Allah Subhanahu wa taala padahal dia tahu dengan ilmunya ya bagaimana proses kejadian dia sebagai manusia mulai ada di rahim ibunya. Siapapun manusia itu, karena bahasanya insan. Insan itu siapa? Semua manusia tanpa terkecuali. Termasuk yang married by accident, yang kecelakaan.
Kan dari bayi juga. Ya. Masuk dia itu juga dalam hadis Nabi Muhammad SAW, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang maulud yang terlahir dalam keadaan fitrah. Bayinya siapa? Semua. Kullu maulud, semua yang terlahir. Ya, Allah enggak mengecualikan kecuali bayi yang dari ya tadi tanpa pernikahan yang sah, enggak begitu. Jadi semuanya, ya, semuanya mengalami proses yang kalau kita renungkan dengan ilmu, di sana ada kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Maksud Allah Subhanahu wa taala, manusia atas nama apa? Kok hidupnya membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala? Atas nama apa? Ya. Alasan apa? Argumentasi apa? Manusia bisa khasimun mubin, jadi musuh Allah Subhanahu wa taala yang begitu sengit permusuhannya. Enggak ada argumentasi apa-apa kecuali nafsu doang. Kecuali syahwat saja. Kecuali memang dia berteman dengan iblis, dengan setan. Itu saja yang membuat manusia kemudian menentang titah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari sudut pandang ilmu, sains, argumentasi enggak ada pantas-pantasnya. Manusia itu yang menentang Allah Subhanahu wa ta'ala atau kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak ada pantas-pantasnya sama sekali. Itu yang dimaksud ayat ini dalam ayat 77. Wa daraba lana mathalan fi dzalika. Dan Allah seringkali memberikan banyak perumpamaan termasuk di Quran, ya. Termasuk dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan banyak sekali perumpamaan yang kita baca dalam Quran agar memudahkan kita mencerna sebagai manusia tentang kemahabesaran dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka diberikanlah wa daraba lana mathalan. Dan juga kita sudah baca dalam awal kita kajian surah Yasin, wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun. Ya. Berikan kepada mereka perumpamaan bagaimana Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan suatu pelajaran kepada ashabal qaryah, para penghuni satu kampung, ketika kampung tersebut diutus oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka menyadari dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kampung namanya Anatolia di Asia Tengah. Itu sudah kita bahas. Itu yang dimaksud dalam ayat 78, wa daraba lana mathalan. Allah telah memberikan kepada kita sekian banyak perumpamaan. Tujuannya agar kita mudah mencerna, mudah memahami, dan timbul satu kesadaran dalam satu titik sesanya kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dan kita mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Namun seringkali manusia yang lupa diri, lupa daratan, Allah katakan wa nasiya khalqa. Dia lupa asal kejadian dia. Ya, dia lupa asal diri dia yang bukan apa-apa dan juga bukan siapa-siapa. Kok bisa membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah firmankan, qala man yuhyil 'idham wa hiya ramim. Siapa yang yuhyi, yang bisa menghidupkan al-'idham, tulang belulang. Tulang belulang wahia ketika ada di dalam kubur itu ramim, menjadi satu tulang-tulang yang ramim berserakan, hancur, lapuk, ya. Setiap orang yang mati ya sudah menjadi bangkai, menjadi idham, tulang belulang, menjadi ramim yang sudah hancur di dalam tubuh, tapi kemudian dipastikan pada hari kiamat kelak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan manusia dalam ayat ini disuruh merenungkan yang bisa menghidupkan itu kembali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tentu sesuatu yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Disuruh merenungkan
Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Katakanlah dan sampaikanlah wahai Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa manusia kembali akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Nah, yang menarik, ada satu ungkapan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa kita di sini sebagai manusia oleh Allah Subhanahu wa taala diletakkan dalam dunia komputer atau teknologi namanya semacam chip. Ya, kita sudah direkam oleh Allah Subhanahu wa taala, ditaruh chip sama Allah Subhanahu wa taala yang ini super canggih. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut dengan ajbul zanab, tulang ekor. Ya, ada serat di bagian belakang ini yang tidak akan hancur meskipun dibakar dengan ribuan derajat. Jadi ada serat yang tidak akan hancur. Disebut dalam hadis namanya ajbul zanab. Cuma kita nggak bisa lihat ketika dibakar, dihancurkan. Ya, orang kan ada yang mati dibakar ya. Baik secara sengaja karena memang udah keyakinannya begitu, ya. Makanya ada rumah, ya gitu. Atau orang itu memang sengaja dibakar, tidak atas kemauan dia, hancur tak tersisa. Tapi ada yang tentu disisakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa hancur, yang dalam istilah hadis disebut dengan ajbul zanab, serat dalam tulang ekor. Nah, dari serat itulah yurak kabul khalqu, kata Nabi yaumul qiyamah. Setiap manusia akan kembali disusun penciptaannya pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua. Ya, jadi ada awalnya dan juga ada akhirnya dan kemudian dikembalikan lagi. Seperti apa kita dikembalikan nanti pada hari kiamat? Seperti kayak gini. Ya, dihidupkan kembali. Ada semua kayak gini, semua dikembalikan lagi. Kayak sulap aja. Nah, tapi tentu yang mampu menghidupkan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan nanti akan kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan secara ilmiah sampai detik ini kita membaca sekian banyak riset ilmiah tentang manusia termasuk alam semesta yang nanti hancur tapi akan kembali diberikan ciptaan yang utuh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia akan dikembalikan seperti semula, akan dikumpulkan di satu padang yang disebut dengan al-mahsyar dan diminta nanti pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Katakanlah wahai Rasulullah, Allah lah yang menghidupkan manusia kembali sebagaimana dia awal diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebut dengan ansha'a. Jadi ansha'a itu Allah yang menciptakan di awal. Dan ketika Allah menciptakan di awal, termasuk apapun, ya, nggak cuma manusia, apapun itu tanpa ada sampel, yang punya kemampuan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya nggak ada apa-apa. Ya, di Quran ada surah namanya surah Ad-Dukhan. Di Quran Ad-Dukhan itu artinya asap. Kalau bahasa apa fisika, apa kimia, namanya gas. Ya. Jadi penciptaan alam semesta itu diawali dengan apa yang disebut oleh Stephen Hawking namanya Big Bang. Apa, dentuman besar. Big Bang. Big Bang itu berasal dari apa? Dari yang istilah Quran disebut dengan dukhan. Satu gumpalan gas yang kemudian meledak. Nah, partikel-partikel dari ledakan itu ya jadi galaksi, jadi bintang, jadi matahari, termasuk jadi bulan. Ya, sekian juta, sekian ratusan juta, bahkan sekian miliar tahun, kata para ilmuwan,
umur alam semesta ini adalah 12 miliar tahun. Itu tapi perkiraan. Jadi umur alam semesta termasuk bumi dan benda-benda angkasa lainnya itu 12 miliar tahun. Jadi kalau kita ngebayangin, kira-kira nanti ketika kiamat semuanya hancur, kemudian Allah Subhanahu wa taala berkenan menciptakan kembali bumi tidak seperti bumi sebelumnya. Ya, langit tidak seperti langit sebelumnya, di langit yang baru, bumi yang baru. Itu kira-kira prosesnya panjang lagi. Boleh jadi bisa miliaran tahun sebelum masing-masing kita ya nanti diberikan keputusan akhir oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang masuk ke surga atau siapa yang ke sini dan ke sana dan lain sebagainya. Itu tentu proses yang panjang. Jadi proses menunggunya kita aja di mahsyar, di padang mahsyar itu lama sekali. Nggak sehari nggak 2 hari, bisa jutaan tahun. Baik itu Pak. Itu belum diputuskan apa-apa oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru kumpul doang. Dalam keadaan telanjang dan lain sebagainya. Manusia ya histeris dalam keadaan nasibnya menunggu itu panjang. Ya, oleh sebab itu waktu yang sangat pendek di dunia ini kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu sangat bermanfaat bagi kita buat masa depan kita yang sangat panjang ke depan. Mudah-mudahan kita semua dikasih selamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ketika wafat, ketika dikubur, ketika dibangkitkan, ketika dikumpulkan, ketika kita dihisab, sampai diberikan keputusan masing-masing oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya diberikan husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu harapan kita semuanya. Karena itu kita semua termasuk saya yang kita mari memanfaatkan usia kita ini maksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ibadah itu bukan maksud saya kita sholat terus di Masjid Al-Jannah, enggak. Ya. Maksud saya hidup ini 1x24 jam isinya adalah ibadah. Kita ubah menjadi ibadah, energinya energi ibadah. Kita kerja di perusahaan masing-masing atau kita dagang, niat di hati bahwa usaha saya ini untuk ibadah. Jangan asal usaha, jangan asal kerja. Karena sayang kalau kita sekedar menggeluti aktivitas duniawi tanpa ada niat untuk ibadah dunia kita tadi itu tidak berujung manfaat buat diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sia-sia sayang. Kita udah kerja dari pagi, ya. Kadang-kadang jalannya tuh habis subuh langsung, kadang-kadang sebelum subuh di jalan. Kadang demi mengejar apa masuk kantornya atau kita ada tugas dan sebagainya. Maka kita sudah memulai aktivitas di dini hari yang sangat pagi sampai kembali mungkin kadang-kadang atau seringnya pulangnya juga nggak sore, pulang udah tengah malam juga. Tapi ternyata tidak berbuah apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu amat sangat disayangkan. Karena itu kegiatan apapun yang kita geluti tiap hari itu, mari sama-sama kita niatin bahwa saya kerja ini untuk niat ibadah. Nanti saya bisa beli pakaian untuk saya sholat, untuk saya ibadah, untuk saya baca Quran dan sebagainya. Untuk anak saya biar jadi anak-anak yang soleh, saya sekolahkan gitu. Harus kita niatin. Innamal a'malu binniyat. Amal itu amal apa pun harus kita niatkan. Ya karena kalau tanpa niat, termasuk saya ini ngajar, nggak ada niat yang baik, ya nggak akan jadi baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala bukan sebatas lihat tampilan, tapi Allah Subhanahu wa taala juga lihat apa yang ada di hati kita.
Ya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah enggak lihat kepada tampang kita, kepada fisik kita, tapi Allah berikan penilaian kepada hati kita dan perbuatan kita. Itu berlaku untuk umum. Karena itu ada satu nasihat dari seorang ulama namanya Imam Zarnuji. Imam Zarnuji kasih nasihat kepada para santri, kepada para guru. Apa nih nasihatnya? Kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya fatasiru min a'malil akhirah bi husnin niyyah. Kata beliau kasih nasihat, betapa banyak satu perbuatan tampilannya dunia, tapi Allah kasih penilaian menjadi perbuatan akhirat. Tampilannya apa? Dunia. Apa contoh dagang? Kan itu tampilan dunia. Tapi kata beliau itu menjadi sesuatu yang punya nilai akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gimana bisa? Kuncinya kata beliau bi husnil niyyah. Niat